Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara untuk membuat sebuah efek cahaya lampu neon. Seperti yang teman-teman sekarang lihat di layar, saya sudah membuat dua buah shape yang kemudian saya berikan efek lampu neon sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Sebagai background saya menggunakan dinding bata warna hitam ini. Maksudnya adalah supaya nanti cahaya lampu neonnya biar lebih dominan. Yang pertama yang akan saya buat adalah sebuah shape dengan cara klik rectangle tool. Kemudian di bagian atasnya ya, ini saya pilih jenisnya adalah shape. Kemudian fill-nya adalah no fill. Dan stroke-nya berwarna putih. Dengan ukurannya 10 pixel. Kemudian pengaturan di sini juga saya tentukan di sini di bagian Align saya pilih yang nomor 2 ini, kemudian di bagian Caps juga saya pilih yang di tengah, kemudian di bagian corner juga saya pilih yang di tengah. Baik, kalau sudah, kita akan bikin sebuah kotak di tengah-tengah background ini, klik kiri, kemudian tahan dan geser ke arah kanan. Ukurannya bebas, kira-kira sebesar ini. Kemudian saya akan membuat pinggir-pinggirnya menjadi lebih tumpul dengan memberikan nilai 30 pixel, kemudian enter. Maka pinggir-pinggirnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya klik dua kali di bagian layer kotak yang sudah kita bikin tadi. Kemudian aktifkan color overlay. Ubah warnanya menjadi warna merah. Kira-kira ini. Klik OK. Kemudian aktifkan inner shadow. Dan blend modenya saya ubah menjadi normal. Kemudian warnanya juga akan saya buat warna merah. Kira-kira seperti ini. Klik OK. Dan opacity-nya ini saya bikin 100%. Nonaktifkan use global light. Angle-nya ini saya buat minus 45 derajat. Distance-nya 3 pixel. Dan size-nya 5 pixel. Dan selanjutnya aktifkan drop shadow. Blend modenya ubah menjadi linear light. Warnanya kembali kita bikin warna merah, kira-kira seperti ini. Oke. Opacity-nya saya berikan nilai sekitar 52%. Distance-nya 0. Spread-nya 6%. Dan size-nya 18 pixel. Kemudian tambahkan lagi drop shadow dengan cara klik lambang plus yang ada di sini. Kembali kita klik drop shadow. Blend modenya linear light. Kemudian warnanya kita beri warna yang lebih dalam seperti ini. Klik OK. Opacity-nya saya berikan nilai 40%. Spread-nya 11. Kemudian size-nya 32 pixel. Tambahkan lagi drop shadow yang berikutnya. Klik lambang plus. Kemudian kita klik drop shadow-nya. Ini merupakan drop shadow yang ketiga. Dengan blend modenya masih linear light. Kemudian color-nya kita rubah menjadi lebih merah muda, kira-kira posisinya di sini. Klik OK. Opacity-nya saya berikan nilai 25%. Spread-nya saya berikan 30%. Dan size-nya saya berikan nilai maksimal, 250 pixel. Tambahkan lagi satu buah drop shadow. Dan ini merupakan drop shadow yang keempat. Blend modenya masih linear light, kemudian color-nya ini kita ganti menjadi warna hitam. Opacity-nya 40%, distance-nya 9 pixel, spread-nya saya bikin 0 pixel, dan size-nya 15 pixel. Aktifkan juga bevel dan emboss. Di bagian depth ini saya berikan nilai 295%, size-nya 1 pixel dan soften-nya 1 pixel. Angle-nya saya bikin 137 derajat. Kemudian altitude-nya 16 derajat. Di bagian high light modenya ini juga saya bikin menjadi linear light. Dan opacity-nya 40%. Kemudian di bagian shadow modenya, opacity-nya dibikin 0%. Kalau sudah, klik tombol OK. Dan sekarang kita sudah mendapatkan bentuk kotak yang sudah memiliki efek seperti lampu neon. Selanjutnya saya juga akan menambahkan satu buah shape lagi. Tambahkan satu buah layer baru. Kemudian aktifkan pen tool. Di bagian atasnya pilih shape. Kemudian masih pengaturannya seperti tadi. Fill-nya no fill, stroke-nya 10 pixel. Kemudian saya akan bikin di sini satu buah shape ya. Kemudian klik
Kemudian klik di sini, klik di sini, klik di sini, kemudian di sini, dan seperti ini. Nah, ini merupakan satu buah gambar listrik kira-kira. Dan kalau kita ingin mengatur posisi daripada padnya, ini bisa kita tekan tombol kontrol pada keyboard, kemudian klik salah satu titik, dan ini kita bisa geser sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Nah, ini bisa kita edit lagi. Nah, ini kalau terasa masih kurang pas, ini silakan digeser sehingga bentuknya sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, saya kira ini sudah cukup. Kemudian kita tempatkan dia agak ke tengah, kita geser ke sini. Nah, kira-kira posisinya di sini. Di step yang kedua ini, saya akan memberikan efek lampu neonnya dengan sedikit cara yang berbeda. Namun, basicnya masih tetap sama. Di bagian step yang kita bikin tadi, klik 2 kali. Kemudian aktifkan color overlay. Di bagian colornya ini saya akan ubah menjadi warna pink, kira-kira seperti ini. Oke. Aktifkan inner glow. Colornya berwarna putih. Blend mode-nya kita ganti menjadi normal. Opacity-nya ubah menjadi 100%. Source-nya dibuat center. Choke-nya bernilai 0. Kemudian size-nya ini saya berikan nilai 6. Di bagian kantor ini saya pilih yang modelnya seperti ini. Aktifkan outer glow. Ubah blend mode-nya menjadi linear dots add. Opacity-nya saya berikan nilai 50%. Warnanya saya berikan warna yang sama, yaitu warna pink. Oke. Dan di bagian size-nya saya berikan nilai 100 pixel. Nah, kira-kira menjadi seperti ini. Kemudian aktifkan drop shadow. Blend mode-nya ubah menjadi linear dots. Kemudian color-nya ini saya ganti menjadi pink. Klik OK. Opacity-nya saya berikan nilai 100%. Kemudian size-nya ini saya berikan nilai penuh, kira-kira seperti ini, 250 pixel. Dan klik OK. Untuk menambah efek neonnya biar lebih bersinar, maka saya akan tambahkan lagi satu buah layer. Klik create new layer. Kemudian aktifkan brush tool. Kemudian di sini ukuran brush-nya saya berikan nilai 50 pixel. Kemudian di bagian hardness-nya saya buat nilai 0%. Kemudian ini kita kembali sembunyikan. Kemudian di bagian warna yang ada di bawah, kita klik dan ini juga akan saya buat warna pink. Nah, kira-kira dia akan jadi seperti ini. Oke. Aktifkan pen tool. Dan di bagian atasnya, pilih jenisnya adalah pad. Dan saya akan buat satu buah di sini bentuk yang sama dengan bentuk yang sudah ada. Tinggal ikuti saja bentuk yang sudah ada. Maka dia akan jadi seperti ini. Nah, ini merupakan hasilnya. Untuk melihat lebih jelas, kita akan zoom sedikit dengan tekan Ctrl Alt, kemudian zoom ke atas. Tahan tombol Ctrl, dan saya akan melakukan sedikit pengeditan di bagian pad yang sudah kita bikin tadi. Nah, silakan diatur supaya dia menjadi lebih sesuai seperti ini. Yang ini juga akan saya atur, kemudian yang ini. Nah, kalau sudah pas seperti ini, kita kembali pada bagian pad selection tool. Sehingga dia terseleksi seperti ini. Dan aktifkan kembali pen tool. Kemudian klik kanan, pilih stroke pad. Dan di bagian toolnya ini pilih yang brush. Kemudian klik OK. Tekan tombol delete untuk menghapus padnya. Dan kemudian saya akan ubah blend mode-nya menjadi linear dots add. Dan fill-nya ini saya berikan nilai 15%. Enter. Nah, ini merupakan hasil akhir dari neon yang kedua ini. Kita kembali tekan Ctrl 0. Dan berikutnya saya akan tambahkan satu buah teks. Di sini saya akan mengetikkan kata elektrik. Ini hanya sebagai alternatif saja, bisa ditambahkan, boleh tidak. Kemudian warnanya ini akan saya ganti menjadi warna oranye ya. Kemudian klik OK dan akan saya tempatkan posisinya sesuai dengan posisinya. Nah, kira-kira di sini supaya dia lebih menarik. Selanjutnya saya akan membuat background batu bata hitam ini menjadi lebih gelap. Caranya klik pada layer background, kemudian klik filter dan pilih kamera raw filter. Di bagian basic saya akan berikan pengaturan exposure-nya saya kurangi sedikit. Kemudian kontrasnya juga saya kurangi sedikit dan highlight-nya juga akan saya kurangi. Kemudian kita cari di bawah di bagian efek.
Di bagian vignette-nya ini geser ke mentok ke kiri, sehingga background batu bata ini dia akan menjadi lebih hitam. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini merupakan hasil akhir dari efek lampu neon yang kita bikin pada video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga saja ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.